Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai peranan pers di Indonesia. Pada materi kali ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian pers, yang kedua, fungsi pers, yang ketiga, peranan pers, yang keempat, landasan hukum pers di Indonesia, dan yang kelima adalah perkembangan pers di Indonesia. Oke, untuk yang pertama, pengertian pers. Dari pers itu berasal dari bahasa Belanda yang person ya, atau dalam bahasa Inggrisnya press, yang artinya adalah menekan. Nah, di sini merujuk pada mesin kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan suatu karya cetak pada lembaran kertas. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers dapat berarti yang pertama, usaha percetakan dan penerbitan. Yang kedua, usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Yang ketiga, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio. Yang keempat, orang yang bergerak dalam bidang penyiaran. Dan yang kelima, medium atau media penyiaran berita, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jadi pers itu adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oke, kemudian fungsi pers. Ya, di sini fungsi pers ada beberapa fungsi pers ya. Yang pertama adalah sebagai media informasi. Jadi pers itu memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat memberi surat kabar karena memerlukan informasi. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai media pendidikan. Jadi pers itu sebagai sarana pendidikan massa atau mass education. Jadi pers itu memuat tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat itu bertambah pengetahuan dan wawasannya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah sebagai media hiburan, di mana di sini pers itu memuat hal-hal yang bersifat menghibur untuk mengimbangi berita-berita yang berat ya, atau artikel-artikel yang berbobot. Jadi bisa dalam bentuk cerita pendek, cerita bersambung, teka-teki silang, cerita bergambar, ataupun karikatur. Fungsi yang keempat adalah sebagai media kontrol sosial. Jadi di sini terkandung makna demokratis ya, karena di sini ada unsur-unsur social participation atau keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Kemudian ada unsur social responsibility atau pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Ada unsur social support atau dukungan rakyat terhadap pemerintah, dan ada unsur sosial kontrol. Jadi kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai lembaga ekonomi, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Oke, kemudian apa sih peranan pers? Nah, peranan pers yang pertama itu untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ya. Kemudian yang kedua,
menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Ya, kemudian yang ketiga itu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian landasan hukum pers di Indonesia, itu yang pertama, ada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada lagi pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, ya, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian yang ketiga, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan yang terakhir ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oke, sekarang perkembangan pers di Indonesia, ya. Jadi ada masa penjajahan Belanda, ya, ada masa penjajahan Jepang, ada masa demokrasi liberal, ada masa reformasi, ya, demokrasi Orde Baru, kemudian masa reformasi. Oke, sekarang di masa penjajahan Belanda, ya, di masa penjajahan Belanda itu Belanda mengeluarkan aturan yang namanya Persbredel Ordonansi yang memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya. Ya, kemudian Belanda juga mengeluarkan peraturan yang bernama Hatsartikelen, yaitu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland maupun Hindia Belanda, serta terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda. Kemudian di masa pendudukan Jepang, jadi orang-orang surat kabar atau pers Indonesia itu banyak berjuang melalui ketajaman penanya saja, tapi melainkan dengan jalan lain seperti organisasi keagamaan, pendidikan, dan politis. Kemudian perkembangan pers setelah kemerdekaan, ya, itu ada pers pada masa demokrasi liberal, ya, tahun 1949 sampai 1959. Jadi landasan kemerdekaan adalah pada saat itu konstitusi RIS, ya, dan UUD sementara tahun 50, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Namun pemerintah tidak membatasi pemberedelan pers asing saja, tetapi pers nasional. Jadi bredel itu berarti pemutusan izin terbit, ya. Kemudian pada masa pers di masa demokrasi terpimpin tahun 56 sampai 66, ya, tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung. Jadi pada saat itu terus berlangsung, ya, pers itu masih ditekan, yaitu masih ada pemberedelan atau
pemutusan izin terbit terhadap harian surat kabar Republika pada saat itu ya, kemudian pedoman, ada Berita Indonesia dan surat kabar Simpo. Nah, hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 harus ada batasnya, yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moral, kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pers di masa Orde Baru, ya Orde Baru itu tahun 66 sampai 98, ya, di mana pers Indonesia pada saat itu pers Pancasila, ya, dalam arti pers yang orientasinya, sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas, ya, kemudian bertanggung jawab dan menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, menyalurkan aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif, ya. Kemudian masa kebebasan ini berlangsung selama 8 tahun, ya. Kemudian pers kembali seperti zaman Orde Lama pada tahun 74. Jadi beberapa surat kabar itu dilarang terbit, ya, termasuk di sini ada harian surat kabar Kompas, ya, yang dilarang terbit. Kemudian pers yang beredar cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara pada saat itu, ya. Kemudian pers juga tidak pernah melakukan kontrol sosial. Jadi pada saat itu tidak pernah melakukan kontrol sosial. Dan pemerintah Orde Baru menganggap bahwa pers adalah salah satu institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi massa dan partai politik. Oke, kemudian pada era reformasi, ya, pers di era reformasi, yaitu sejak runtuhnya Orde Baru tahun 1998 sampai sekarang, ya. Jadi kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, ya. Jadi dalam Undang-Undang pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, dan terhadap pers nasional tidak lagi diadakan penyensoran, pemberedaran, dan pelarangan penyiaran. Nah, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber hukum informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demi kepentingan ketertiban umum. Nah, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.